Saran juga memang. Nah, dan yang memang paling terpenting itu tadi yang terakhir. Dan itu banyak letak titik lemah para YouTuber sekarang itu di konsistensinya. Mengenai konsistensi, nah, dari beberapa bulan bisa banyak subscriber, lalu kemudian termonet, ya kan, ada AdSense juga sudah keluar, sudah menikmati. Ada begitu banyak. Pak E sendiri juga kadang ikut ya, intip di grup-grup di Facebook ataupun ada yang WA apa itu untuk YouTuber pemula. Itu menawarkan ada begitu banyak cara untuk bisa mendapatkan mudahnya subscriber, jam tayang. Kalau menurut Umar sendiri seperti apa? Dari pengalaman, apakah ikut-ikutan apa yang ada sub atau apa itu menurut Umar dari pengalaman beberapa bulan seperti apa nih? Kalau itu, nah saya dapat banyak info itu juga, tapi saya tanya-tanya sama yang YouTuber asli yang yang sudah sukses. Mereka malah menyarankan itu nggak usah sih ya, karena nanti kita bisa, apalagi for sub tadi ya, itu bisa membuat channel kita nanti tidak di monet. Nanti karena terbaca oleh apa sistem YouTube itu ya. Bisa membacanya, tahu dia dia sudah tahu. Daripada gitu ya udah, kan banyak kayak gitu, dia jarang upload, tiba-tiba mau gitu. Sudah, nanti pun misalnya dia dapat, itu susah nyari viewsnya. Pada akhirnya ya, mungkin untuk di awal bisa termonet yang itu ya, karena terpenuhinya ada 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang minimal itu tadi ya, karena sub-sub atau bahkan beli gitu ya. Mungkin di awal bisa ya, tapi begitu sayang sekali kan ya. Jadi prosesnya yang dialami oleh Umar, kalau saya kalau nggak pernah beli, tapi pernah menjadi sponsor lah. Gitu. Supaya tahu juga, misalnya kita sponsor ke kayak tadi misalnya kita minta bantuan sama teman kita yang sudah sukses juga gitu kan, akhirnya sponsor gini, jadi kita jadi di endorse sama dia. Tapi untuk jam tayang itu saya nggak ada beli apa, dan itu memang murni karena memang setiap hari, karena memang ada yang saya tahu juga dari salah satu YouTuber, memang kalau untuk views itu kalau ketika kita nambah video itu pasti akan bertambah sih. Nah, cuman karena kita tadi hawa nafsu kita ya, obsesi kita ingin langsung cepat-cepat instan, itu yang nanti menghalangi. Tapi ya selama saya pelajari, makanya kalau kita mau buat kayak gitu, kalau kita sudah upload, udah tinggalkan aja, nggak usah kita cek nanti, karena itu kita baper sendiri. ngalir gitu aja. Supaya kita nggak terganggu nih. Teman kita sudah segini viewernya, kita malah down. Saya gitu, sudah fokus pada target selanjutnya, video selanjutnya. Tapi akhirnya sudah itu berjalan sendiri, nanti bertambah semuanya. Karena kita tinggal share aja, share ke media sosial kita, story. Jadi banyak tuh yang mengunjungi gitu. Nah, cuman kalau kita nggak bertambah videonya, ya nggak mungkin ada orang yang terus-terusan nonton video kita gitu kan. Maksudnya dia nonton satu video dengan berkali-kali. Tapi ketika ada video baru, dia nonton, dan bisa jadi dia nonton ulang. Dia bahkan banyak yang nge-share jika dia rasa baik. Udah, nanti akhirnya dari situ bisa. Artinya proses yang dialami oleh Umar adalah proses alami. Sudah mengalir berjalan karena memang sudah disesuaikan dengan passionnya seorang Umar tadi kan ya. Nah, selain itu ngomongin tentang algoritma, bisa kasih kiat-kiat sih agar ya contoh Pak I sendiri ataupun kawan-kawan lain yang sama-sama newbie nih, pemula ya gitu,
bagaimana biar videonya ini juga bisa dilihat, bisa apa ini, orang juga ada ketertarikan, piye itu. Nah, itu saya pernah juga buat tutorial di channel. Nah, itu memang sangat dibutuhkan ya keilmuan sesuai dengan garis YouTube tadi. Artinya kita bukan sekedar upload, makanya tadi ada ilmunya khusus. Misalnya di antara yang saya lihat itu ada istilah dalam ilmu YouTube itu kayak ya mungkin thumbnail ya. Ya tinggal kita belajar aja. Banyak tutorialnya sudah lengkap. Kemudian ada cara penulisan judul, deskripsi, ada dia istilahnya juga yang ini salah satunya juga kan ada istilah tag, hashtag, mega tag. Oh, ini Ya. Banyak orang tidak tahu dan di sini memang kalau tag Pak tahu nih, ya kan? Terus yang barusan hashtag, mega tag. Dan ini memang bisa yang membuat kita viral. Dan apa ini bedanya? Bedanya apa? Sekilas saja walaupun nanti sahabat pendengar ini ya. Nanti di deskripsi ada link video tutorialnya. Kalau ya tag itu misalnya dalam deskripsi kita tulis misalnya cara menambah jam tayang. Tapi itu nanti ada dia link khusus untuk kita bisa mengetahui. Jadi ibarat tag, hashtag, mega tag adalah kata-kata kunci yang sering dicari oleh orang-orang. Nah itu juga ada ilmunya. Jadi misalnya kita lagi buat video masak ya, masak atau makan. Udah, nanti tinggal kita ada namanya itu keyword.io. Nah itu udah kita pelajari juga dari ada YouTuber dia sukses dari situ. Kita cari kata kuncinya, misalnya cara menambah subscriber, cara mengejar itu. Tulis nanti akan banyak muncul kata-kata kunci yang memang hampir semua orang merujuk ke sana. Setelah itu kita copy, kita letakkan di deskripsi, itu namanya tag. Kalau yang hashtag dia ada pagarnya, yang mungkin kita tahu ya, ada pagar itu hashtag. Mega tag, nah ini paling besar sebenarnya, cuman banyak nggak tahu. Dan itu adanya ya ketika kita mengedit video di YouTube Studio, di bawah itu nanti ada dia kayak kolom khusus. Dan dia itu dimasukkan biasanya satu-satu kata. Nah ini, tapi itulah yang paling bisa membuat video kita viral. Cara pijat yang benar, cara buat video yang benar. Nah, jadi semua YouTuber yang sukses tuh pakai itu. Nah, tapi itu nggak banyak diketahui oleh YouTuber pemula, makanya ya ketika kita harus asal upload, ini nggak tahu tadi berapa kata kunci, thumbnail, tag, hashtag, mega tag. Ya udah nanti gitu aja yang nonton mungkin teman-teman kita yang sudah subscribe, nggak datang pengunjung baru gitu. Banyak yang lain, cuman kalau yang saya sampaikan biasanya itu memang kayak thumbnail, judul, nah tadi kata kunci, tag, hashtag, mega tag. Itu adalah hal-hal mendasar, sangat mendasar, tetapi banyak diabaikan oleh kawan-kawan ya. Ilmu kan. Lain dari itu, pada akhirnya sekarang sudah hampir 17.000 channel utama dan sudah ada, ya kan, dalam hitungan beberapa bulan. Pertanyaannya adalah dolarnya itu loh, dolarnya itu sudah bisa membelikan apa untuk orang tua ya. Ini siapa tahu ini bisa menjadi motivasi tersendiri kawan-kawan di Lampung. Insya Allah ya, kalau misalnya kita konsisten. Nah, memang kalau yang pemula nggak terlalu banyak ya. Cuman memang dia memiliki potensi besar sih. Nah, ya selain bisa jadi tambahan, bisa jadi penghasilan utama juga bisa sebenarnya. Ya setidaknya barang-barang kita mau bisa beli HP juga sebenarnya. Beli HP. Ya tebak-tebak lah misalnya kan. Karena kalau misalnya di AdSense itu kan minimal kita bisa narik ketika 1.300.000. Nah, untuk awal itu. Ya karena nanti kita harus tahu ya bukan dari situ saja ya. Videonya banyak endorse itu. Saya malah lebih banyak dari sana. Sudah ada endorse. Pak, kapan di endorse? Dan saya juga sudah jadi brand ambassador juga satu. Wih, brand ambassador. Jadi ada produk itu pasti dikirim kan, kita review. Siap. Dan itu dulu nggak ada kan. Nah, tapi ketika kita memang capek-capek dulu tadi, sudah besar, itu masuk endorse. Tiba-tiba ada yang
apa, kita dapat aja. Kita lihat banyak orang yang kerjanya 1 bulan baru dapat, kita bisa dapat dalam hitungan detik menit itu coba. Wah, kalau bisa dijumlahkan ya, subhanallah bisa beli apa yang bagus banget nggak sih? Ya, bisa meringankan beban orang tua dan bisa motivasi. Kalau misalnya berkembang lagi, kita bisa banyak bantu orang. Pada akhirnya gitu ya. Masih banyak yang ingin Pak E pelajari sebenarnya, tapi mengingat waktu ya, ini juga bisa jadi bahwasanya paling utama adalah ada begitu banyak waktu yang bisa kita manfaatkan, jangan sampai terbuang percuma. Namun ketika Anda menjadi seorang YouTuber, konten kreator, tidak juga harus ikut-ikutan ya. Hanya ngikut, ngiri, melihat yang sudah berhasil, tapi semua ada proses. Masalah bahwasanya ada yang harus agak lama waktunya, ada yang lama, Pak udah bertahun, kan begitu ya. Ya alhamdulillah sih iklan juga sudah lewat gitu ya. Ada begitu banyak juga yang ya harapan-harapan gitu ya. Namun semua itu ada prosesnya. Nikmati, sabar, konsisten. Kalaupun hari ini buat, besok kok langsung termonet dan sebagainya, mungkin hal yang mustahil. Tetapi kalaupun ada, itu ya hoki semata ya. Nah, ya gitu ada hoki ya. Oke. Kita akan ulik hal yang lain, tapi yang pasti ikuti channel apa tadi? Channelnya Maulana Umar dan juga AKH ASMR. Ada AKH ASMR. Itu channel satu ini yang terakhir ya. Itu dia makan loh. Dia di endorse orang untuk nyicipin masakannya ini, luar biasa. Tapi badan sebentar lagi gemuk nih. Udah sudah bebas, barusan juga wisuda, walaupun wisudanya online. Ya, bentar lagi gemuk ini karena makannya enak terus nih. Itu yang Pak lihat ya. Baik sahabat bening hati, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umar walaupun sekilas begitu saja itu akan menjadi motivasi tersendiri khususnya bagi seorang Pak E walaupun sudah STW setengah tua gitu ya, tapi masih mau ingin menunjukkan kepada siapapun khususnya adalah anak murid ya, kalian para pelajar dan mahasiswa yang mengenal saya bahwasanya Pak E membuat channel YouTube bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan hanya juga mengejar dolarnya, tetapi bagaimana ini bisa menjadi ladang dakwah. Nah, itu paling utama bagi seorang Pak E gitu ya. Mudah-mudahan dengan berkenalan sama Umar ada bermanfaatan untuk Pak E pribadi. Ya, terima kasih sekali lagi dan juga untuk kawan-kawan. Ya, sekali lagi channel YouTube Maulana Umar dan AKH ASMR silakan di subscribe, like, komen dan share. Nah, video ini juga ya, video podcast ini. Mana tahu banyak termotivasi ya. Amin. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.